Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dayu Rika Perdana, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara yang berjudul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu penyimpangan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Vanilda Sabitri dengan NPM 2213053020 sebagai moderator dan pemateri 3. Saya Wika Oktaviana dengan NPM 2213053194 sebagai pemateri pertama. Saya Sally dengan nomor NPM 2253053019 sebagai pemateri kedua. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sebuah ideologi negara yang bersifat terbuka, yang mana hal ini berarti isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah atau sesuai kondisi perkembangan tertentu. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan suatu hasil dari kontrak sosial atau kesepakatan bersama, dan Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila itu harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi bangsa. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Nah, di dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi negara itu dapat kita lakukan dengan cara, misal kita lihat pada sila yang pertama, seperti kita harus mendukung kebebasan beragama dan juga menjunjung sikap toleransi antar agama. Selanjutnya, contoh pada sila kedua itu seperti sikap saling menghormati antar sesama. Yang ketiga atau sila ketiga, contohnya mengutamakan kepentingan bersama. Pada sila yang keempat itu contohnya seperti melakukan musyawarah atau diskusi untuk mengambil keputusan atau biasa disebut dengan musyawarah yang berakhir mufakat. Yang selanjutnya pada sila kelima, cara pengimplementasiannya itu seperti selalu bersikap adil kepada siapapun dan dimanapun. Namun di zaman sekarang ini itu banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari konteks Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya tuh seperti tindakan separatisme. Nah, tindakan separatisme ini salah satunya adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Ya, KKB ini akan dijelaskan pada pemateri yang selanjutnya. KKB atau kelompok kriminal bersenjata merupakan suatu kelompok di Papua yang menyebar teror baik kepada masyarakat setempat maupun TNI dan Polri. KKB ini ditetapkan sebagai teroris karena telah melakukan kekerasan masif yang membuat warga Papua trauma. Penyebab terjadinya KKB ini sebelumnya adalah organisasi Papua Merdeka atau biasa disebut OPM yang bertujuan atau berkeinginan untuk memisahkan atau memerdekakan diri dari NKRI. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang kompleks seperti mereka mendapat perilaku tidak adil di Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan itu, mereka sering menyuarakan referendum untuk merdeka. Selain itu, mereka juga sering melakukan kejahatan yang merugikan banyak sekali pihak. Dari itu, pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua. Tetapi anggaran itu tidak sampai ke seluruh kalangan masyarakat. Anggaran itu hanya sampai atau digunakan oleh golongan elit. Dari situlah OPM makin menjadi-jadi kejahatannya yang akhirnya OPM ini dicap atau ditetapkan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Selanjutnya adalah pelanggaran KKB Papua. KKB Papua melanggar Pancasila sebagai ideologi negara, tepatnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari keinginan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia, sehingga mereka melakukan berbagai aksi tindak kejahatan yang merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, KKB juga melakukan aksi teror yang menimbulkan korban dengan jumlah banyak. Aksi kejahatan KKB Papua antara lain pembacokan atau penganiayaan dengan parang pada korban bernama Dejati Pamean pada 16 Februari 2021. Selanjutnya ada penembakan yang merenggut nyawa seorang guru bernama Octavianus Rayo pada 8 April 2021. Lalu ada pembakaran SMA Negeri 1 Boga pada 11 April 2021. Dan pembakaran rumah kepala suku Bener Tinal dan SB Inpres Dambet pada 17 April 2021. Dan yang terakhir ada pembantaian di Kampung Janggereng, Boga Barat yang menewaskan 8 orang pekerja perbaikan tower pada 2 Maret 2022. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.